Suatu hari bapaknya Donna datang ke asrama. Di situ kejadian aneh pertama dimulai. Bapaknya ini masuk ke WC asrama, terus nempelin lidi-lidian gitu ke dinding WC. Bentuknya tanda silang, posisinya deket sama kloset. Kita nggak tahu itu buat apa dan kenapa bapaknya Donna ngelakuin itu. Yang kita mulai rasain, belum lama setelah itu temen gue yang lain mulai ngerasain hal-hal aneh. Kita sebut aja temen gue ini namanya Sipa. Kapling atau kamarnya dia ini emang deket sama WC. Si Sipa ini juga keluarganya masih kental sama hal-hal mistis gitu. Sampai suatu sore, ibunya sama omnya dateng tuh jengukin dia. Pas kakak pembina lagi nggak ada, ibu sama omnya Sipa ini ngumpulin kita semua di asrama. Kita disuruh buat duduk melingkar. Di tengah lingkaran ada omnya Sipa. Terus di samping si omnya ini ada kantong kresek hitam dan botol air minum besar. Kita di situ disuruh nyebutin nama orang tua dalam hati, terus baca-baca surat pendek gitu. Gue ngerasa gak enak banget di situ, kayak ada yang aneh nih. Jujur janggal. Akhirnya gue sama beberapa temen gue keluar asrama dan ngadu lah tuh ke ustazah. Ustazah langsung datang tuh ngebubarin kejadian itu. Tapi setelah itu, kantong kresek hitam yang tadi di sebelah si om-om aneh itu sekarang digantung di jemuran belakang asrama yang nyambung ke WC. Terus botol airnya dipakai buat nyiram depan asrama setiap pagi dan malam sebelum tidur. Dan yang ngelakuin itu semua tuh si Sipa. Gak lama setelah hari-hari itu, kesurupan mulai kejadian tuh di kakak kelas SMA. Yang pertama itu Kak Eka. Kak Eka ini sering kesurupan dan hampir selalu menjelang maghrib. Awalnya kejadian itu cuma di asramanya, tapi lama-lama jadi makin sering. Dan anehnya lagi, setiap Kak Eka kesurupan, Donna si temen gue yang pertama itu juga jadi sering ikut kesurupan, seolah-olah saling nyambung. Sampai suatu hari, kejadian paling bikin merinding itu terjadi. Waktu itu pas banget lagi maghrib, semua santri lagi sholat berjamaah di masjid, termasuk gue. Dan posisi gue pada saat itu lagi gak begitu deket sama Kak Eka. Di tengah sholat, Kak Eka tiba-tiba lepas